Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga malam ini teman-teman dalam keadaan yang baik-baik aja. Jadi hari ini, malam ini aku membawain lagi firman Tuhan yang sudah dibawakan Pastor Joanna minggu lalu yang berjudul tentang Seeing Things Differently. Kita bisa lihat teman-teman di sini bagaimana melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Temanya masih sama teman-teman, yaitu kerajaan Allah, kerajaan surga teman-teman. Nah, melihat sesuatu dengan cara yang berbeda adalah bagaimana kita bisa melihat sesuatu tetap sama, tapi cara pandang kita yang berbeda, cara pandang kita yang dirubah. Untuk melihat sesuatu tersebut, kita perlu yang namanya Roh Kudus, kita perlu yang namanya tuntunan Tuhan teman-teman, kita perlu yang namanya firman Tuhan, baca Alkitab untuk bisa melihat segala sesuatunya dengan benar, memiliki pandangan dengan benar. Walaupun kita masih berada di area yang sama atau kita berada di masalah yang sama, tapi cara penilaian kita dan cara pandang kita itu sudah dirubah dengan benar oleh Roh Kudus. Dan itu dikembalikan lagi ke diri kita teman-teman, apakah kita mau belajar dan mau tunduk dan taat sama Tuhan, sama Roh Kudus untuk bisa melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Nah, melihat sesuatu dengan cara yang berbeda teman-teman, kita harus memiliki dua hal di dalam kehidupan kita. Yang pertama, lensa yang tepat membuat penglihatan kita semakin jelas. Di sini kita bisa lihat bagaimana teman-teman kita harus memiliki lensa yang tepat. Itu tadi balik lagi kita harus mau tunduk untuk dituntun sama Roh Kudus, lalu kita juga harus belajar tentang firman Tuhan. Kita harus rajin baca Alkitab, punya koneksi sama Tuhan supaya kita bisa mau merubah arah hati kita untuk bisa melihat segala sesuatunya dengan jelas, dengan lensa yang benar, lensa dari Tuhan tentunya. Dan yang kedua adalah melihat sesuatu yang jelas, kalau nggak dibiasain ternyata itu bikin kita pusing juga. Kenapa begitu teman-teman? Karena kalau kita nggak membiasakan menggunakan lensa yang tadi aku bilang teman-teman, seperti kita salah satu caranya deh, kita mau melihat segala sesuatunya dengan tuntunan Roh Kudus, itu berarti tandanya kita harus taat dan mau tunduk sama Roh Kudus. Kalau kita nggak membiasakan diri kita untuk taat dan tunduk sama Roh Kudus, kita akan pusing teman-teman. Walaupun kita udah lihat semuanya dengan jelas teman-teman, bukan cuma pusing tapi juga pada akhirnya nanti kita akan balik lagi, kita akan lihat semuanya dengan pandangan kita atau penglihatan kita yang salah teman-teman. Nah teman-teman, kita mau belajar tentang salah satu kisah di Alkitab, yaitu sahabatnya Yesus di Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Kita mau lihat kisah seorang Lazarus yang dibangkitkan Tuhan Yesus ketika Lazarus sudah meninggal dunia, dan Tuhan Yesus datang dalam keadaan Lazarus sudah tiada. Tetapi bagi Maria dan Marta, ketika Tuhan Yesus datang, ya sudah terlambat. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang terlambat teman-teman. Nah teman-teman, kita mau belajar tentang bagaimana kita memiliki lensa-lensa yang benar, lensa-lensa yang tepat di dalam kehidupan kita teman-teman. Jadi yang pertama adalah panic to purpose. Jadi kita bisa belajar dari kepanikan Marta dan juga responnya Tuhan Yesus pada saat itu. Kita mau buka Alkitab kita di Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Berarti bahwa ketika kita menghadapi satu masalah, kita menghadapi satu kepanikan yang luar biasa, sebetulnya di balik itu semua tuh Tuhan punya tujuan di dalam kehidupan kita.
yaitu tujuannya adalah untuk mempermuliakan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, semuanya buat Tuhan teman-teman. Dimana kita mungkin dulu melihat dengan lensa yang salah sehingga kita akhirnya panik, tapi pada akhirnya ketika kita mau tunduk, mau taat, kita bisa rubah lensa kita dengan kacamatanya Tuhan, melihat segala sesuatunya dengan benar. Ya, yang kita lihat adalah tujuan Tuhan, sehingga itulah tujuan dari apa yang ada di dalam responnya Tuhan Yesus ketika kepanikan Maria, Marta menyerang Maria dan Marta, teman-teman. Lalu yang kedua adalah dari yang tidak ada harapan jadi berpengharapan. Nah, teman-teman, mungkin menurut Maria dan Marta Tuhan Yesus datangnya udah telat nih teman-teman. Tapi bagi Yesus nggak ada sesuatu yang terlambat. Bagi Tuhan tuh nggak ada sesuatu yang terlambat. Semua datang sesuai dengan tepat waktu. Semua datang sesuai dengan porsinya masing-masing, teman-teman. Aku juga berpikir seperti itu, teman-teman. Kadang aku juga merasa bahwa apa yang kadang aku doain, apa yang aku harapin kok nggak datang-datang Tuhan, apa nanti akan datangnya terlambat Tuhan, karena kadang kita terlalu fokus sama penilaian dunia, sehingga penilaian dan pemikiran dunia yang menurut mereka sudah terlambat, ya kita juga jadi ikut-ikutan merasa bahwa ya itu sudah terlambat. Tapi di dalam Tuhan, teman-teman, nggak ada yang terlambat. Semua sudah Tuhan pikirkan, teman-teman, dari A sampai Z tentang kehidupan kita sebelum kita diciptakan. Itu semua sudah Tuhan rancangkan. Jadi kapan rancangannya mau dikasih ke kita, walaupun itu nggak sesuai maunya kita, teman-teman, ya nanti pasti Tuhan kasih, tetap Tuhan jalankan di dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya kita akan bersyukur atas apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kadang dalam satu keterlambatan, bagaimana Tuhan Yesus memiliki tujuan atas hidup kita. Kenapa terlambat? Kenapa seakan-akan gak dikasih-kasih? Itu semua terjadi karena Tuhan memiliki tujuan di dalam kehidupan kita, teman-teman. Nah, lalu yang ketiga, teman-teman, rencana kita dirubah nih jadi rencananya Tuhan, teman-teman. Yang tadi kita punya rencana A, rencana B, rencana C, D, tapi Tuhan melihat diri kita dengan baik. Tuhan mengenal kita, Tuhan mengenal rencana-rencana kita. Dia tahu rencana-rencana kita yang mana yang nantinya akan mencelakakan kita, atau mungkin itu baik buat kita. Terkadang untuk rencana Tuhan itu berhasil di dalam kehidupan kita, teman-teman, ya itu tadi Tuhan mau nggak mau harus menggagalkan rencana kita, teman-teman. Ini yang aku rasain akhir-akhir ini, teman-teman. Dimana tuh setiap hari tuh aku datang ke Tuhan, berdoa ke Tuhan, dimana aku tuh udah kerja 13 tahun di tempat aku yang sekarang, dan aku berharap aku bisa kerja di luar sana, mencari pengalaman baru, mencari teman-teman baru. Tapi pada akhirnya Tuhan memberikan hal yang sangat aku nggak inginkan itu tuh, teman-teman. Dan itu yang membuat aku merasa beberapa 2 minggu belakangan ini tuh agak sedikit merasa mungkin bete sama Tuhan, karena kenapa sih Tuhan gitu. Tapi ya itu tadi, aku belajar, aku tenangin diri aku mau lihat semuanya bahwa Tuhan itu punya rencana yang terbaik di dalam kehidupan aku, teman-teman. Begitu pula dengan teman-teman, apapun yang mungkin teman-teman rencanakan, apapun yang mungkin teman-teman rancangkan, itu adalah kalaupun itu harus gagal, itu adalah rencana yang terbaik, teman-teman, dan juga biar rencana Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita, teman-teman. Kita udah belajar, teman-teman, bagaimana lensa kerajaan sorga, bagaimana Tuhan melihat yang pertama tadi, kepanikan kita memiliki tujuan. Dari yang tadinya tidak berpengharapan, kita memiliki harapan, lalu rencana kita menjadi rencananya, teman-teman. Ini adalah lensa kerajaan surga, dan aku harap kita semua bisa
hidup di dalam lensa kerajaan surga di 3 hal ini teman-teman, supaya kita bisa memiliki kacamata yang baik dan benar dalam segala aspek kehidupan kita teman-teman. Di sini aku ada tambahan ayat teman-teman di Yohanes 9 ayat 23. Aku bacain teman-teman ya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Teman-teman, bagaimana Tuhan bisa, mungkin rancangan kita mungkin kita memiliki banyak rancangan di dalam kehidupan kita teman-teman. Kita punya banyak impian, banyak keinginan teman-teman. Tapi balik lagi teman-teman, semua untuk Tuhan teman-teman. Bahwa apapun yang mungkin saat ini lagi aku rasain, lagi nggak enak, teman-teman juga lagi nggak enak mungkin hari-harinya, atau mungkin ada beberapa hal yang harus Tuhan ambil di dalam kehidupan teman-teman. Percayalah teman-teman bahwa ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan di dalam diri kita teman-teman, dan Tuhan akan melakukan apa saja untuk, balik lagi teman-teman, rencananya terjadi di dalam kehidupan kita. Kita nggak punya hak atas hidup kita teman-teman, cuma Tuhan yang punya hak atas hidup kita. Jadi teman-teman tetap percaya sama rencana Tuhan, sama rancangan Tuhan, apapun itu yang terjadi, biar kita bisa tetap lihat segala sesuatunya dengan lensa kerajaan surga, dan tetap mau memiliki iman yang benar pada Tuhan Yesus. Oke teman-teman, aku udah selesai sampai di sini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Nanti kita bisa bahas lagi di breakout room ya teman-teman. Sampai jumpa.